Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Auliana Damianti, jurusan Psikologi Islam angkatan 2020 di Lokal A. Sini ingin menjawab tugas UAS dari hadis-hadis kejiwaan. Kebencian merupakan salah satu emosi yang sering ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Sifat ini ialah suatu hal yang normal jika tidak dalam porsi berlebihan. Banyak indikasi yang memancing seseorang untuk membenci sesuatu. Ketika seseorang merasa terganggu atau terusik ketenangannya oleh lingkungan di sekitarnya, maka akan cenderung membenci lingkungan tersebut. Nah, walaupun demikian, ada batasan-batasan yang perlu dilakukan ketika seseorang terjebak di dalam kebencian terhadap suatu hal. Nah, benci secara berlebihan sangat tidak baik. Sedangkan dendam menurut bahasa adalah rasa ingin melakukan pembalasan. Dendam berarti berkeinginan keras untuk membalas kesalahan atau kejahatan orang lain. Nah, orang yang berkeinginan untuk membalas kesalahan atau kejahatan orang lain terhadap dirinya dapat disebut pendendam. Sebagai umat Islam, kita hendaknya mengikuti teladan Rasulullah SAW, yaitu membuang amarah dan sifat pendendam. Benci dan dendam adalah dua hal yang berbeda. Pada umumnya, rasa benci hadir akibat rasa tidak suka yang berlebihan hingga memunculkan rasa benci yang bisa dibilang tingkat tertinggi dari rasa tidak suka. Sedangkan dendam adalah rasa ingin melakukan pembalasan terhadap orang lain. Walaupun berbeda makna, benci dan dendam adalah dua hal yang sama-sama harus kita jauhi. Dua hal ini juga dimaknai negatif dan berakibat buruk dalam kehidupan kita sendiri, karena sifat ini merupakan penyakit hati. Yang kedua ada hasad. Hasad adalah sifat tercela yang harus dihindari oleh setiap muslim. Perilaku yang rendah dan hina ini dapat merusak fisik, mengotori agama, hingga menyeret seseorang ke dalam api neraka. Dalam sebuah hadis yang cukup populer disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah hadis, yaitu ada dengki, karena hadis dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, adapun cara menghindari sifat hasad yaitu diantaranya yaitu memperbanyak ibadah. Ibadah merupakan cara yang paling tepat untuk menghindari hasad. Yang kedua ada memperbanyak rasa syukur. Bersikap rendah hati, biasakan untuk berprasangka baik terhadap orang lain dan saling bersilaturahmilah kepada sesama kerabat-kerabat. Sikap husnuzon merupakan kebalikan dari sikap suzon, yang berarti berprasangka baik. Dan jangan selalu berpikir atau berprasangka buruk kepada setiap orang, karena bukan berarti yang dia lakukan itu sama seperti yang kita pikirkan. Jika kita sudah bisa berprasangka baik terhadap orang lain, maka hidup akan lebih tenang dari pikiran-pikiran yang memberatkan hidup di dunia. Itulah yang dapat membuat atau membantu kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup manusia yang beriman. Orang yang beriman selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain yaitu seperti rasa takut, khawatir, lapar, haus, kekurangan harta, sakit, kurang makan atau maka harus sabar dan tawakal, ikhtiar dan berdoa yang harus kita lakukan. Karena memang Al-Quran dan Al-Hadis sebagai obat bagi orang Islam yang hatinya sedang gundah. Maka memohonlah kepada Allah dengan sholat dan sabar. Maka ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, seperti beribadahlah dengan khusyuk dan ikhlas. Banyak membaca Al-Quran dan tadabbur, itu memahami artinya juga. Sholatlah di sepertiga terakhir malam. Bangun berwudu, lalu lakukan sholat tahajud 2 rakaat atau 4 kali. Lalu tutuplah dengan sholat witir 3 rakaat. Lalu berdoa, misalnya membaca Syahidul Istighfar. Selanjutnya, suka bersilaturahmi kepada sesama keluarga, teman, maupun kerabat.
Bila orang tua masih hidup, mohonlah maaf dan mohon doanya agar diberi kesembuhan, kesehatan, dan limpahan rezeki, sehingga keadaan rumah menjadi normal. Mengapa sombong dan ghibah dapat memasukkan ke neraka? Karena dua sifat tersebut dilarang dan dibenci oleh Allah SWT. Sifat tersebut adalah sifat tercela yang merugikan diri sendiri tentunya, yaitu mengurangi pahala yang selama ini kita dapat. Sombong dalam Islam yakni menolak kebenaran, juga merasa dirinya lebih baik dan lebih mulia dan lebih dari segalanya daripada orang lain. Itu merupakan sifat yang tidak baik karena jika kita di atas langit, maka masih ada yang langit lainnya. Artinya, derajat kita tinggi, maka masih ada yang lebih tinggi di atas kita. Maka dari itu, janganlah selalu merasa menang dan merasa lebih tinggi dari apa yang kita miliki. Ghibah merupakan perilaku zalim yang dilaknat oleh Allah SWT, karena sifat itu sifat yang merendahkan diri orang lain. Dan sifat itu pula tidak bisa dimaafkan dari Allah secara langsung. Dosa itu harus kita mohon maaf kepada orang yang kita ghibah secara langsung untuk memohon maaf. Sama halnya juga ghibah itu yaitu memakan bangkai orang lain, yaitu makan dosa orang lain. Maka ketika kita melakukan hal tersebut, pahala-pahala yang kita buat akan berkurang dan diambil alih oleh orang yang kita ghibah. Ada hadis tentang sombong, yaitu inna ahla nari kulli ja'dari jawazi mustaghbir jama'i manna'i wa ahlul jannati du'afaul ma'lum. Artinya, sesungguhnya penduduk neraka adalah semua orang yang kasar lagi keras, orang yang bergaya dan sombong di dalam jalannya. Orang yang bersombong, orang yang banyak mengumpulkan harta, orang yang sangat bakhil. Adapun penduduk surga adalah orang-orang yang lemah dan terkalahkan. Hadis sahih riwayat Ahmad. Dan ada pula hadis mengenai ghibah, itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.